Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas materi tentang tekanan zat kelas 8 semester 2. Tekanan dibagi menjadi 3, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Tekanan pada zat padat. Penyebaran gaya sama dengan tekanan. Tekanan tentunya ada berapa gaya di suatu daerah. Kemudian gaya persatuan luas. Jadikan masuk ke rumus, tekanan sama dengan gaya persatuan luas. Mana yang tekanannya lebih besar? A atau B? Garis gaya yang lebih besar lebih rapat pada balok B. Tekanan B lebih besar. Mana yang tekanannya lebih besar? Perhatikan gambar A dan B. Garis gaya tersebar sama rapat pada kedua balok. Tekanan A dan B sama besar. Garis gaya lebih tersebar, lebih rapat pada balok A, sehingga tekanan A lebih besar. Tekanan zat cair atau hidrostatis. Penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya terasa sakit. Di kolam renang kita menyelam, telinga kita tidak apa-apa. Mengapa? Semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di permukaan tubuh, sehingga semakin besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam. Tekanan hidrostatis itu sama dengan tekanan akibat berat air. Tekanan hidrostatik itu sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman. Kita melakukan percobaan. Sebuah botol plastik dilubangi 3 lubang dengan ketinggian yang berbeda. Lubang kemudian ditutup, diisi air. Ketiga lubang ini dibuka bersama-sama. Ternyata air dari lubang paling bawah ini memancar sangat kuat. Mengapa? Karena tekanan air lebih besar dari tekanan udara, sehingga air menyembur keluar. Semakin dalam air, semakin kuat semburannya. Tekanannya semakin besar. Hukum Pascal. Tekanan yang diberikan zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, mengangkat mobil, kemudian rem hidrolik. Prinsip kerja hukum Pascal, gaya yang diberikan pada penghisap kecil dibanding luas penampang pada penghisap kecil sama dengan gaya yang dihasilkan pada penghisap besar dibanding luas penampang pada penghisap besar. Bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Pada bejana berhubungan ini berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tingginya. Seandainya dimiringkan pun tetap isinya mendatar. Permukaan zat cair mendatar.
Penerapan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teko, ini permukaannya bakalan sama. Kemudian menara air, kemudian water pass. Permukaan zat cair tak sejenis dalam bejana berhubungan tetap mendatar tetapi tidak sama tinggi. Misalnya bejana berhubungan, tabung yang satu ini diberi minyak, permukaannya jelas berbeda karena berat jenisnya berbeda. Jadi massa jenis zat cair kedua dikali ketinggian permukaan zat cair kedua sama dengan massa jenis zat cair pertama kali ketinggian permukaan zat cair pertama. Tahukah kalian bagaimanakah ikan dapat tenggelam dan mengambang? Daya apung ikan memiliki kantung udara di dalam perutnya. Jika ia ingin mengapung, kantung udara diisi udara sehingga gaya apungnya lebih besar. Sedangkan sirip ikan hanya untuk mengarahkan arah renangnya. Gaya ke atas yang dialami oleh benda disebut gaya apung. Gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di air. Gaya apung sama dengan berat benda dikurangi berat benda di dalam air. Hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas. Besarnya gaya tekan tersebut sama dengan berat air yang dipindahkan. Besar gaya ke atas ini sangat bergantung pada volume benda yang tercelup. Semakin besar volume yang tercelup, semakin besar gaya tekan ke atas. Nah, ini perbandingan mengapung, melayang, dan tenggelam. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan jembatan ponton, hidrometer, kemudian kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Demikian penjelasan singkat tentang tekanan materi IPA kelas 8. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.